Charlie dan Johnson di Ethiopia. Selain itu, ia juga ingin menjelaskan mengenai penembakan uskup. Atas permintaan Swigert, akhirnya mereka melakukan pertemuan antara Swigert sebagai pihak terdakwa, jaksa agung, pengacara, dan Kolonel Johnson untuk memberikan kesempatan kepada Swigert mengemukakan pembelaannya. Dia pun diberi kesempatan 5 menit berbicara dan membuktikan dirinya tak bersalah. Dengan sangat santainya, Swigert berkata ia mengaku jika senjata yang ada di depannya adalah miliknya. Begitupun dengan pelurunya. Namun ia langsung mematahkan tuduhan mereka dengan mencoba memalsukan peluru sembari menodongkan ke arah Nick dan Kolonel Johnson. Hal itu tentu saja membuat mereka kaget. Swigert pun menjelaskan bahwa sebelum meninggalkan rumahnya ia selalu menukar pin senapannya. Tujuannya agar senapan itu tidak bisa digunakan oleh sembarangan orang, sehingga sangat mustahil bila dirinya membawa senapan yang tidak bisa digunakan. Terlebih lagi dengan membuat tuduhan bahwa senapan itulah yang digunakan untuk menembak uskup. Secara otomatis tuduhan Swigert sebagai pelaku penembakan telah terbantahkan. Namun Kolonel Johnson tidak diam saja. Ia juga mengatakan bahwa tidak ada bukti kuat yang bisa menyeret dirinya ke dalam kasus tersebut. Tanpa rasa bersalah ia hendak meninggalkan ruangan. Dengan cepat Nick memperlihatkan foto-foto bukti kekejaman Johnson dan komplotannya yang telah membunuh banyak warga desa di Afrika. Namun lagi-lagi hal itu tak bisa membuat Kolonel Johnson ditahan karena kasus tersebut terjadi di negara lain. Begitupun dengan jaksa agung yang membenarkan bahwa mereka sedang tidak berada dalam pengadilan internasional dan jaksa agung tidak memiliki kuasa untuk menahan Kolonel Johnson. Akhirnya Kolonel Johnson meninggalkan ruangan setelah mengata-ngatai Swigert dengan kalimat "Aku menang dan kamu kalah lagi". Kemudian, jaksa mendekati Swigert sembari mengatakan keadilan memang tak selalu menang. Ia pun membebaskan Swigert dari segala tuduhan. Dan pada malam harinya di sebuah rumah, Senator Charlie, Kolonel Johnson sedang merayakan kemenangannya. Mereka sedang merencanakan lagi misi baru. Namun secara tiba-tiba, mereka dikejutkan dengan anak buah mereka yang terjatuh dari lantai atas dalam keadaan telah tertembak. Begitu Kolonel Johnson berdiri, tiba-tiba peluru menembus dadanya dan membuatnya tewas seketika. Kini mereka diteror habis-habisan oleh Swigert. Dari serangan tersebut hanya menyisakan Senator Charlie dan seorang asistennya. Begitu Swigert berhasil membunuh asisten senator, ia pun muncul. Tapi dengan sombongnya, Charlie masih ingin menakuti Swigert dengan mengatakan bahwa dirinya adalah senator. Tanpa belas kasihan, Swigert lalu menembak kepala Charlie dan mengakhiri hidupnya. Sebelum pergi, Swigert mematahkan sebuah pipa saluran gas. Hal itu tentu menyebabkan rumah di sana terpenuhi uap gas. Dan seketika Swigert keluar, rumah itu pun terbakar. Di akhir film, Swigert pun pergi mengendarai mobil bersama Sarah. Oke Mang Bro, dan film ini pun udahan bor. Nah dulur, itulah seluruh arus cerita film Shooter tahun 2007. Pesan yang bisa diambil dalam film ini bahwa tidak selamanya keadilan dapat didirikan jika di dalam negaranya masih terdapat tikus-tikus yang mencoba menggerogoti negeri ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan, rek ataupun kritik silahkan tulis di komentar. Sekian dari saya, Steve Dua Austin, dan mengucapkan terima kasih.